A. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan pada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat bangunan dan atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. B. Dasar hukum dan asas pajak bumi dan bangunan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Perubahan ini dimaksud untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan, kepastian hukum, serta menghindari pajak ganda. Untuk memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak, tercantum dalam asas pajak bumi dan bangunan. Menurut Mardiasmo, pengenaan pajak bumi dan bangunan diatur dalam beberapa asas yang meliputi antara lain: 1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. 2. Adanya kepastian hukum. 3. Mudah dimengerti dan adil. 4. Menghindari pajak yang berganda. C. Subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau manfaat atas bangunan. D. Objek pajak bumi dan bangunan. Bumi atau tanah. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa dan perairan darat, serta wilayah Republik Indonesia. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah, perlu diperhatikan faktor-faktor: A. Letak, B. Peruntukan, C. Manfaat, dan D. Kondisi lingkungan. Bangunan. Bangunan adalah konstruksi bentuk teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: A. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan kompleks bangunan. B. Jalan tol. C. Kolam renang. D. Pagar mewah. E. Tempat olahraga. F. Golongan kapal dermaga. G. Taman mewah. H. Tempat penampung atau kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak. I. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. Ada beberapa objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, yaitu: A. Objek pajak yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, misalnya tempat ibadah, rumah sakit, puskesmas, dan sekolah. B. Objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan sejenisnya. C. Objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suka alam, hutan wisata, dan taman nasional. D. Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat. E. Objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional. E. Menghitung pajak bumi dan bangunan. 1. Nilai jual kena pajak dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Untuk menghitung pajak bumi dan bangunan yang terutang perlu adanya perbedaan antara nilai jual objek pajak atau NJOP dan nilai jual pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP dari suatu tanah atau bangunan. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli objek pajak tersebut. Jika tidak ada transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain sejenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. Besar nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP ditetapkan setinggi-tingginya senilai 12 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Ini berarti jika wajib pajak memiliki objek pajak bumi dan bangunan dengan nilai yang kurang dari 12 juta, objek pajak yang bersangkutan tidak kena pajak apabila seseorang wajib pajak memiliki beberapa objek pajak yang diberikan NJOP TKP, hanya salah satu objek pajak yang nilainya sebesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenai secara penuh tanpa dikurangi NJOP TKP. 2. Tarif pajak bumi dan bangunan. Besarnya pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar 0,5%. Namun besar kecilnya pembayaran PBB ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya: A. Luas tanah dan bangunan. B. Besarnya nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu luas objek dikalikan harga jual per meter persegi. C. Besarnya nilai jual kena pajak atau NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak. Besarnya NJKP dalam PBB adalah: A. Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari NJOP. B. Objek pajak lainnya: 1. Sebesar 40% dari NJOP apabila NJOP-nya 1 miliar atau lebih. 2. Sebesar 20% dari NJOP apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar. Hak kewajiban dan sanksi bangunan wajib pajak. Yang pertama, hak wajib pajak dalam pembayaran PBB dibagi dalam beberapa bagian, yaitu memperoleh SPOP secara gratis pada setiap kantor pelayanan PBB, kantor penyuluhan pajak, atau tempat lainnya yang ditunjuk. SPOP merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB. Yang berikut memperoleh penjelasan keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak. Yang berikut memperoleh tanda terima pengembalian SPOP kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak. Yang berikut memperbaiki atau mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam pengisian dengan melampirkan fotokopi bukti yang salah atau sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain-lain. Yang berikut menunjukkan orang atau pihak lain selain pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan surat kuasa khusus materai sebagai kuasa wajib pajak untuk mengisi dan menandatangani SPOP. Yang berikut mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah. Yang berikut memperoleh tanda terima SPPT. Yang berikut memperoleh surat tanda terima setoran atau STTS dan tanda terima sementara atau TTS. Mengajukan keberatan dan pengurangan atas pendapatan PBB apabila menurut wajib pajak ada yang tidak sesuai antara data Sperto NJOP, luas tanah dan atau bangunan pada SPPT yang diterimanya. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan ke kantor pelayanan PBB. Yang berikut memperoleh pengurangan pajak jika wajib pajak tidak sanggup atau tidak mampu membayar PBB dengan alasan seperti tidak mampu dan lain sebagainya, dapat memohon pengurangan ke PBB. Yang kedua, kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Cara mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah dengan mengambil SPOP di PBB atau di kantor kelurahan. Selanjutnya, wajib pajak mendaftarkan objek tanah
dan bangunan dengan mengisi surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. Yang kedua, mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap. Wajib pajak harus mengisi SPOP dengan benar dan jelas sesuai dengan kondisi objek pajak seperti luas tanah maupun luas bangunan serta komponen utama dan mendukung bangunan serta fasilitas lainnya. Yang dimaksud agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri. Yang ketiga, menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi wajib pajak ke kantor pelayanan PB atau kantor penyuluhan pajak setempat paling lambat 30 hari setelah formulir SPOP diterima. Yang keempat, melaporkan perubahan data objek pajak atau wajib pajak kepada kantor pelayanan PB atau kantor penyuluhan pajak setempat dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan atau pembetulan SPOP sebelumnya. Yang ketiga, sanksi bagi wajib pajak bumi dan bangunan yang lalai. Wajib pajak yang telah menerima surat pemberitahuan pajak yang terutang atau SPPT, surat ketetapan pajak atau SKP, dan surat tagih pajak atau STP dari kantor pelayanan PB atau disampaikan lewat pemerintah daerah harus melunasinya tepat waktu di tempat pembayaran yang telah ditunjukkan dalam SPPT, yaitu bank persepsi atau kantor pos dan giro. Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, wajib pajak dapat dikenai sanksi denda administrasi sebesar 2% per bulan maksimal selama 2 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitaan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah sebagai surat tagihan pajak atau STP. Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari hak wajib pajak, surat paksa atau SP.